Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nonton tayangan ini, guys. Perkenalkan, saya Max, penyuluh pajak di Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kawan pajak di Kalbar dan di seluruh Indonesia, selamat datang dalam acara Bijak Bicara Pajak. Nah, di episode perdana ini kita akan ngebahas tentang yang lagi anget-angetnya, yakni kebijakan penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Guys, biar gampang nyerapnya, kita bagi dalam 3 bagian ya. Yaitu yang pertama, apa latar belakang dan tujuan dari kebijakan ini? Yang kedua, emang detail kebijakannya kayak gimana sih? Nah, dan yang ketiga adalah kita sebagai wajib pajak nih mesti ngelakuin apa gitu. Wajib pajak kudu ngelakuin apa terkait kebijakan tersebut. Oke guys, kita masuk ke bagian yang pertama ya, langsung aja ya. Latar belakang dan tujuan dari kebijakan ini apa? Nah, kebijakan ini adalah pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa disebut Undang-Undang HPP, yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Wah, kalau udah ngomong aturan ribet ya. Intinya apa? Kalau secara formal, tujuan dari kebijakan ini adalah yang pertama, demi keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, bagi kita-kita nih. Terus yang kedua, demi mewujudkan administrasi pajak yang efektif, yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia gitu. Kalau gampangnya gimana sih Bang? Kalau gampangnya intinya sih untuk pemerintah biar lebih mudah dalam ngadministrasiin gitu, administrasiin atau administrasikan ya, sama aja ya, kurang lebih kan, ngadministrasiin data wajib pajak nih lebih mudah dalam pengawasannya gitu, karena kan yang dipakai base-nya hanya satu, ya ini nomor induk kependudukan gitu. Terus kalau dari sisi kita sebagai wajib pajak, tujuannya adalah kalau gampangnya gini, ke depannya gitu nanti kita kalau kemana gitu bawa dompet nggak perlu bawa banyak kartu gitu, cukup satu kartu. Dalam hal ini mungkin nomor KTP itu kan yang perlu diingat cuma nomor KTP tersebut gitu, jadi nggak ribet gitu. Oke, jadi udah jelas kan latar belakang dan tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yakni detail kebijakannya emang kayak gimana sih gitu. Untuk kawan pajak ketahui ya, kebijakan ini berlaku sejak 14 Juli 2022 kemarin. Sudah berlaku sejak tanggal 14 Juli tahun 2002 kemarin. Tapi berlakunya terbatas. Terbatas gimana nanti akan dijelasin. Jadi kebijakan bahwa NIK adalah NPWP itu sudah berlaku sejak 14 Juli 2022 dan berlaku secara terbatas penggunaannya hingga 31 Desember tahun ini, 31 Desember 2023. Kok terbatas gimana maksudnya? Pertama, dari sisi wajib pajaknya, kita sebagai wajib pajak orang pribadi dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk mengecek kebenaran data NIK kita di DJP online gitu. Jadi kita ngecek dulu nih data kita di profil kita di DJP online udah benar belum sih, data baik NIK-nya maupun data anggota keluarga dan sebagainya. Terus yang kedua, ngasih kesempatan buat layanan publik yang membutuhkan NPWP agar membenahi sistemnya gitu, biar gampangnya tuh biar biar bisa ngakomodir gitu. Jadi kayak misalnya layanan perbankan, layanan pemerintahan dan lain-lain gitu. Jadi yang butuh, kalau biasanya kita misalnya ke bank atau kemana, mereka minta data, minta nomor NPWP kita gitu, kan di sistemnya biar bisa match gitu loh, biar bisa kompatibel gitu. Jadi dua pihak nih, jadi dari sisi wajib pajak dikasih kesempatan untuk mengecek datanya, data NIK-nya di DJP online apakah udah sesuai belum di profilnya. Dan bagi layanan publik, sektor layanan publik yang membutuhkan NPWP juga dari segi sistemnya gitu siap itu untuk mengakomodir kebijakan ini gitu. Nah, tadi kok disebutin
kita ngeceknya profil kita apakah NIK udah sesuai dengan profil kita di DJP Online. Maksudnya gimana nih? Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga yakni kita kudu ngapain gitu. Wajib pajak perlu ngelakuin apa terkait kebijakan NIK menjadi NPWP tersebut. Nah, yang perlu kita lakuin sebetulnya simpel, kawan pajak. Ya ini kita update data kalau gampangnya, update profil gitu. Kalau misalnya kita sering main medsos kan, kita main medsos entah itu Instagram, TikTok, Twitter atau Facebook, kita mau update profil kita. Nah, ini kita ngupdate profil kita di DJP Online. Tentunya yang udah punya akun di DJP Online ya, gitu. Jadi kita caranya gimana gitu? Caranya adalah pertama kita login ke DJP Online nih, masuk ke djponline.pajak.go.id atau kita buka aja pajak.go.id, pajak.go.id, lalu klik tombol login di kanan atas, warnanya kuning biasanya itu. Kita login, nah seperti biasa kita akan diarahkan ke djponline.pajak.go.id. Lalu kita login seperti biasa tuh, pakai NPWP kita, lalu masukkan password di kolom password tentunya. Sesuai dengan password yang kita punya dan masukkan kode keamanan, terus login. Begitu kita masuk ke laman DJP Online kita klik tab atau menu profil. Dan di data utama di situ ada kolom NIK. Entah itu sudah ada atau benar, maksudnya sudah ada isiannya atau belum. Kita masuk ke paling gampangnya buat amannya, kita masukin aja lagi nih. Kita siapkan KTP kita masukin NIK-nya, lalu klik tombol validasi di sebelah bawah kiri, ada tombolnya warna biru atau ungu kalau nggak salah. Nanti dia akan ngecek, dia sinkron dengan data Dukcapil. Setelah selesai, setelah keluar nama kita dan sebagainya, klik ubah data di kanan bawah. Nah, begitu udah selesai, apakah update profil kita udah selesai nih Bang? Bisa dikatakan sudah selesai, tapi mumpung kita lagi di situ, sekalian kita benerin atau kita cek data yang ada di profil kita. Kan selain ada data utama yaitu NIK, ada juga data anggota keluarga, terus data KLU atau CLU ini maksudnya klasifikasi lapangan usaha ya, atau gampangnya data kerjaan kita apa sih. Jadi dia ada tab-tabnya, ada tab-tab menunya gitu. Jadi ada data utama, terus ada data CLU, terus ada data anggota keluarga. Nah, kita update aja di situ. Kurang lebih sama persis lah kalau kita misalnya ngupdate data profil di medsos kita gitu. Cuman ini bedanya data real ya, data real gitu, data sesuai KTP kita gitu. Dan kalau untuk data anggota keluarga sesuai dengan data di anggota keluarga kita sesuai dengan data di kartu keluarga kita gitu. Data pekerjaan juga. Nah, setelah selesai semuanya di tiap menu tadi, jangan lupa untuk mengklik tombol ubah profil di bawahnya. Setelah selesai, untuk ngecek kita udah selesai belum untuk update profilnya ini. Kalau bahasa resminya pemadanan ya, pemadanan NIK dengan NPWP gitu ya. Kalau buat gampang ngertinya, kalau buat kita yang sering pakai medsos, intinya update profil lah di DJP Online gitu, pemadanan ini. Kita logout lagi, jadi cara ngecek kita udah berhasil untuk pemadanan atau update profil kita di DJP Online, caranya setelah selesai tadi, kita logout lagi, kita logout terus login lagi. Tapi kalau yang pertama tadi kita login menggunakan NPWP dan password, sekarang kita login menggunakan NIK dengan password yang sama seperti digunakan sebelumnya. Masukin NIK-nya tanpa tanda baca ya, sekian, terus password, terus masukin kode keamanan. Udah, terus login. Kalau bisa login berarti udah berhasil. Kalau belum berarti tadi ada kesalahan mungkin gitu, atau validasinya tidak berhasil gitu. Jadi kalau berhasil harusnya bisa login. Terus tanda-tanda ciri-ciri lainnya adalah jika kita berhasil melakukan pemadanan atau update profil kita di DJP Online, itu saat pertama kita berhasil login, di pojok kiri atas itu ada tampilan dari kartu NPWP kita. Nah, di tampilan tersebut selain NPWP di bawahnya ada NIK gitu. Di bawahnya ada NIK.
nomor induk kependudukan atau KTP gitu. Jadi itu guys, latar belakang tujuan dari kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP ini apa, terus detailnya gimana. Jadi kalau intinya gini loh, kalau kebijakan ini intinya adalah bahwa mulai Juli 2022 kemarin sampai dengan 31 Desember 2023 ini sudah berlaku penggunaan NIK sebagai NPWP. Pertama, untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP gimana? Jadi dia punya dua nih. Maksudnya itu dia punya NPWP satu, cuman NIK-nya udah bisa dipakai juga gitu. Terus yang kedua, bagi wajib pajak baru gimana? Kalau misalnya ada yang baru daftar, nanti dia dapat dua nomor. Pertama adalah nomor NPWP yang 15 digit. Oh iya, bedanya apa NPWP dengan NIK? Kan digitnya nih. NPWP ada 15 digitnya, kalau NIK ada 16. Nah, itu. Jadi nanti kalau yang baru daftar, dia dapat dua nih, dapat nomor NPWP yang 15 digit, dapat juga nomor NPWP yang baru berupa NIK-nya dia, nomor KTP-nya dia. Kenapa kok masih dikasih nomor yang 15 digit, nomor NPWP yang lama? Gunanya untuk layanan administrasi, layanan publik yang masih memerlukan NPWP dengan format yang lama. Karena tadi dari layanan publik tersebut masih belum selesai nih untuk menyiapkan sistemnya untuk mengakomodir penggunaan NPWP format 16 digit yang menggunakan NIK. Itu tadi. Nah, itu dikasih tenggat waktu sampai 31 Desember 2003 ini. Gitu. Nanti per 1 Januari 2024 seluruh layanan publik, layanan yang menggunakan NPWP resmi pakai NPWP yang format 16 digit alias NIK tadi. Jadi gampangnya untuk timelinenya nih, 14 Juli 2022 sampai 31 Desember 2023 sampai akhir tahun ini, dua-duanya bisa dipakai nih untuk wajib pajak orang pribadi. Mau pakai NPWP yang 15 digit untuk mungkin urusan administrasi pajak yang belum bisa menggunakan NIK, tapi kalau untuk misalnya untuk lapor SPT tahunan yang udah deket nih, bisa pakai NPWP yang format NIK 16 digit gitu. Nah, tapi nanti untuk per 1 Januari semuanya udah resmi pakai yang NIK 16 digit. Gitu guys. Oke, demikian untuk bahasan kali ini ya, untuk episode perdana bijak bicara pajak ini tentang kebijakan NIK sebagai NPWP. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode bijak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita semua sehat dan sejahtera.